Selanjutnya, pengertian damai sejahtera menurut Alkitab. Menurut Henry tahun 1984 dalam kitab Imamat 26 ayat 1-46 dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1-13 memuat janji-janji berkat dan pernyataan Allah bila bangsa Israel taat dan menjalankan perintah-perintahnya. Hal ini terlihat dalam ayat 6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negara itu, dan pedang tidak akan melintasi di negerimu. Ayat 14-39 memuat peringatan akan penghukuman Allah bila bangsa Israel lalai atau menyimpang dari perintah-perintah Allah. Peringatan ini kita temukan dalam ayat 14-19. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, maka aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Aku sendiri akan menantang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Ayat 40-46 berisi janji-janji Allah untuk mengampuni dan menerima mereka kembali sebagai umatnya. Allah itu setia dan selalu ingat akan perjanjiannya. Allah itu setia dan selalu ingat akan perjanjiannya dengan leluhur Israel. Seperti yang dikatakan Allah, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah, setianya lakukan mereka terhadap aku, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Sebetulnya dengan menghayati bacaan tadi, kita tahu bahwa hidup taat dan setia kepada Allah adalah pilihan yang selalu harus diambil. Tidak dapat sebagai umat Allah kita harus berlaku setia kepadanya. Namun sejarah menunjukkan bahwa bangsa Israel bukanlah umat yang setia kepada Allah mereka. Berkali-kali mereka jatuh pada penyembahan dewa-dewa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa bukan Israel. Mereka berpikir bahwa penyembahan berhala seperti itulah yang justru membawa damai sejahtera, padahal malah sebaliknya yang mereka terima. Untuk setiap kejatuhan dalam hal kesetiaan, Allah menghukum bangsa Israel. Makna damai sejahtera. Alkitab menerjemahkan kata shalom menjadi damai sejahtera, bukan semata-mata damai saja. Meskipun kata shalom itu sendiri memang berarti damai atau perdamaian. Arti kata shalom memang jauh lebih luas daripada sekedar damai saja. Berikut ini adalah sejumlah kata dan konsep yang digunakan untuk menerjemahkan kata shalom, sehingga kita dapat membayangkan kekayaan makna yang dikandungnya. Yang pertama, persahabatan. Shalom antara sahabat berkaitan dengan hubungan yang akrab. Dalam Mazmur 28 ayat 3, orang diingatkan akan sahabat yang mulutnya manis, tetapi niatnya jahat. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Kata ramah di sini merujuk kepada ucapan yang penuh shalom. Yang kedua, kesejahteraan. Kata shalom juga berarti kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kesehatan dan kemakmuran yang semuanya berasal dari Tuhan. Hal ini dapat kita temukan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26, ketika hamba Elisa bertanya kepada perempuan Sunem dalam cerita ini, "Selamatkan engkau, selamatkan suamimu, selamatkan anak itu." Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, pertanyaan ini berbunyi, "Apakah engkau memiliki damai sejahtera?" Maksud pertanyaan ini mirip dengan menanyakan kesejahteraan orang lain, seperti dalam pertanyaan, "Apa kabar?" Maksudnya tentu bukan hanya sekedar menanyakan berita tentang orang yang dimaksudkan, melainkan menanyakan keberadaan menyeluruh orang tersebut. Yang ketiga, keamanan. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 31, Yefta mengucapkan kaulnya bahwa bila ia kembali dari medan perang dengan selamat, dengan aman dalam shalom, maka makhluk pertama yang keluar dari rumahnya untuk menemuinya akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban kebakaran. Dalam Yesaya 41, Tuhan berbicara tentang utusannya yang akan mengalahkan lawan-lawannya.
Ia akan mengajar mereka dan dengan selamat, dengan shalom, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Keempat, keselamatan. Akhirnya kata shalom juga digunakan dalam kaitan dengan keselamatan. Dalam Yesaya 57 ayat 19 dikatakan, Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, Aku akan menyembuhkan dia. Berita damai sejahtera yang diberitakan berkaitan erat dengan kesembuhan yang Tuhan janjikan. Keselamatan yang utuh dapat dilihat dari penggunaan kata damai sejahtera dalam hubungannya dengan keadilan. Atau seperti dalam Mazmur 85 ayat 11 yang menyatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.